Begini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahlilan itu baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita bertahlil, la ilaha illallah. Dan kita tidak bisa masuk Islam kecuali kita meyakini akan agungnya la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha kalimatu la ilaha illallah. Iman itu 73 golok, 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tersebut tentunya kita zikirkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang saya lihat cara bertahlilnya aneh. Ada yang seperti saya dapati orang la ilaha illallah, la ilaha kalau ilnya harus goyang. Kenapa harus ilnya harus goyang? Itu saya tanya-tanya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus goyangnya ke kanan? Kenapa tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah biar seimbang? Dari mana seperti ini? Dia bilang, Ustaz saya merasa tentram kalau ilnya saya goyangkan. Lah, kita ibadah bukan ikut hawa nafsu kita. Orang bilang, memang enak. Antum enggak usah la ilaha illallah pun sudah enak. Begini coba. Antum yang lain misalnya, dangdut, enak juga. Bukan karena la ilaha illallahnya, tapi karena strippingnya itu yang bikin enak. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya seorang beribadah bukan ikut hawa nafsu, tapi beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah pergi ke dukun, itu tidak. Jadi bilang la ilaha illallah dia tidak mengerti maknanya. Tidak ada Tuhan sembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak mengerti maknanya, maka dia pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nyembelih kepada dewa, kepada jin. Ini berarti tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Nah, di masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga,
kembali lagi hari ke-7 sedih lagi, hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab.